Selanjutnya, teorema Pythagoras dan juga trigonometri itu saling berkaitan. Jika suatu trigonometri meminta kita mencari sisi yang belum kita ketahui, tetapi yang diketahui itu hanya dua sisi lainnya, maka kita dapat menggunakan rumus Pythagoras. Ini dia, rumus Pythagoras ya. Rumus Pythagoras. Jadi rumus Pythagoras itu sisi A sama sisi B itu kalau kita kuadratkan dan kita jumlah sama dengan sisi miringnya kita kuadratkan. Kalau misalnya kita A-nya tahu, B-nya tahu, C-nya nggak tahu, berarti kita pakai rumus yang ini gitu ya. Kalau misalnya kita C-nya tahu, A-nya nggak tahu, C-nya tahu, C-nya tahu, A-nya nggak tahu, yang di nggak tahunya B gitu ya, kita pakai rumus yang ini. Kalau misalnya A-nya nggak tahu, B sama C-nya tahu, kita pakai rumus yang ini gitu ya. Ini ya rumus Pythagoras, tapi paling penting adalah yang ini ya, rumus Pythagorasnya ya. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, contoh nih misalnya, ada contohnya itu kita punya segitiga siku-siku dengan sisi depannya 15, sisi sampingnya 20. Tentukan sin theta. Jadi misalnya kita gambarin. Jadi kalau misalnya ada soal enaknya kita gambar ya. Jadi misalnya kita punya segitiga siku-siku seperti ini. Di sini ada sin tetanya. Nah, sisi depan kan berarti depannya sudut ya, ini 15. Terus sisi sampingnya 20. Nah, yang ditanya adalah sin theta gitu. Nah, sin itu kan berarti depan dibagi sama miring ya. Nah, di sini miringnya itu kita nggak tahu gitu. Jadi kita harus cari sisi miringnya pakai Pythagoras. Jadi kita hitung dulu nih sisi miringnya. Kita hitung 15 kuadrat ditambah 20 kuadrat sama dengan X kuadrat. 15 kuadrat itu berarti kita dapat 225 ditambah 20 kuadratnya adalah 400. Terus X kuadrat. Sekarang 225 ditambah 400 adalah 625 X kuadrat. Jadi kita cuman butuh X-nya aja. Jadi pangkat 2-nya kita pindah ruas jadi akar gini kan ya. Jadi akar 625 itu sama dengan adalah 25. Jadi X-nya di sini sama dengan 25. Nah, baru kita ke yang diminta. Yang diminta adalah sin. Sin adalah bagian depan dibagi miring. Depannya berapa? Depannya adalah 15. Miringnya adalah 25. Nah, jadi sin theta sama dengan 15 per 25. Sama dengan kita sederhanakan jadi 3 per 5. Bagi 5. 3 per 5. Ini ya. Nah, jadi dapat sin tetanya adalah 3 per 5. Gitu. Nah, contoh lagi. Diketahui segitiga siku-siku dengan sisi depan 3, sisi miring 2, akar 3 cm, tentukan cos. Nah, jadi kita gambar lagi. Nih, ini misalnya ada segitiga siku-siku dengan sudut theta di sini ya. Dengan sudut theta. Di sini. Nah, sisi depannya sudut itu 3 dan sisi miringnya 2 akar 3. Ini kita nggak tahu. Sedangkan cos itu adalah sisi samping dibagi sama miring. Sampingnya kan kita nggak tahu ya. Sampingnya X gitu. Ya, kita pakai Pythagoras. X kuadrat ditambah 3 pangkat 2 gitu kan ya. Sama dengan 2 akar 3 dipangkatin 2. Sama dengan ini X kuadrat. Ini 9. Ini semuanya kita kuadratin. 2 pangkat 2 jadi 4. Akar 3 pangkat 2 jadi 3. 2 pangkat 2 4. Akar 3 pangkat 2 jadi 3.
Jadi ini X kuadrat ditambah 9 sama dengan 4 kali 3, 12. Ini akar A plus 9-nya pindah ruas jadi dikurangin ya. 12 kurangin 9 jadi 3. Jadi X pangkat 2-nya adalah akar 3. Jadi kita dapat X-nya itu akar 3. Ini ya. X sama dengan akar 3. Jadi sisi sampingnya itu adalah akar 3. Sisi miringnya adalah 2 akar 3. Ini coret, ini coret. Jadi kita dapat cos theta itu sama dengan 1/2. Gini. Dapat cos theta-nya 1/2. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke soal cerita. Nah, biasanya trigonometri ini kita fungsinya adalah kita itu akan mengukur sesuatu tanpa harus mengukur secara langsung pakai meteran gitu ya misalnya. Contoh misalnya kita bisa mengukur tinggi gedung, pohon, menara, atau juga biasanya kalau di astronomi kita bisa mengukur jarak bintang atau planet dari bumi, atau juga bisa navigasi kapal atau pesawat, menentukan jarak pandang gitu ya. Nah, juga di teknik sipil juga bisa menghitung ketinggian menara, kemiringan jalan, atau di kasus ini adalah kita akan menghitung si jembatan. Jadi di sini ada jembatan nih, di jembatan yang melalui sungai gitu ya. Jadi di sini ada orang nih, dia itu melihat ke arah sini. Nah, jadi dari sudut orang, jadi ada orang melihat ke arah pohon itu ya di ujung jembatan ya. Itu sudutnya adalah 30 derajat. Sedangkan jarak dari orang ke titik jembatan itu adalah 400 meter. Nah, di sini kita punya data di sini ya. Sudutnya kan 30 derajat. Di sini adalah sisi samping dan di sini adalah panjang jembatan adalah sisi depan. Jadi kalau yang kita butuh sisi depan dan juga sisi samping itu berarti kita pakai tangan gini ya. Tangan 30 derajat. Tangan itu berarti sisi depan kita bagi sisi samping gitu ya. Nah, yang kita tidak tahu adalah sisi depan. Berarti sisi sampingnya harus kita pindahkan. Jadinya tangan 30 derajat kita kali sama sisi samping sama dengan sisi depan atau sisi jembatannya ya, panjang jembatannya. Nah, sisi depannya kita ganti dengan X gitu ya. Tangan 30 derajat berapa tadi? Berdasarkan si sudut istimewa trigonometri tadi, tangan 30 derajat adalah 1/3 akar 3 gitu. Dan sisi sampingnya adalah 400 gitu. Nah, jadi kita dapat X-nya itu sama dengan 400 dibagi 3. Akarnya akar 3. Nah, jadi berapa 400 dibagi 3? 400 dibagi 3 itu mungkin sekitar 133 ya, 133,3 akar 3 X-nya. Jadi kalau misalnya kita kalikan akar 3 itu sekitar 1,7, jadi kita dapatnya adalah panjang dari jembatan ada 226 meter. Nah, seperti itu. Ya, mungkin demikian pembahasan kita tentang trigonometri. Pastikan kalian memahami tentang teorema Pythagoras, terus juga tahu sisi dan juga tahu sudut, serta kalian mampu menggunakan perbandingan trigonometri untuk menyelesaikan berbagai permasalahan. Nah, kita harus terus berlatih ya agar kita semakin terbiasa dengan si trigonometri ini. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Wassalam.